Okay, I'm there. Ooh, I got kids. I got fucking. Oh. What did I do? Let me fucking hear you. She got scammed. He said he's a beekeeper. He's a ghost. Problem has not been solved. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kedan-kedan, apa kabar? Lagi ngapai kalian? Sehat kalian kan? Banyak rezeki ya kan? Makasih lah ya udah mau mencet video ini. Jumpa lagi kita nih di channel Taka Film. Kali ini aku mau nyeritain film yang judulnya The Beekeeper. Anak mudanya Jason Statham. Udah tau lah kalian orangnya kayak mana ya kan? Film ini seru kali nih weh. Ceritanya kan weh tentang seorang peternak lebah madu yang baik hati. Suka nolongi orang dia. Tapi gara-gara nolongi orang, dia jadi kena banyak masalah. Mau tahu kalian masalahnya apa? Udahlah biar kalian gak apa kali ya kan. Aku mulai aja lah ceritanya ya. Jadi kan weh waktu sore-sore ada peternak lebah yang namanya Adam Clay. Dia lagi bersih gudang yang gak terpakai. Banyak kali tawon liar weh. Gampang kali layakan sama Adam. Biar kalian tahu ya, Adam ini nyewa gudang juga di situ. Jadi nggak ada salahnya lah bantu ibu kos yang udah tua ini. Namanya Wak Parker. I'll stay right here, thank you. Habis itu Adam ini mau manen madu. Sementara Wak Parker ini main laptop. Tiba-tiba kan weh ada peringatan kalau laptopnya kena virus. Sekalian juga ada nomor teleponnya. Ditelepon lah sama Wak Parker ya kan. Tersambung telepon itu ke PT United Data Group. Pengurusnya namanya Garnet. Terus kan weh Wak Parker ini disuruh Garnet masuk ke situs web untuk install antivirus yang baru. Gitu masuk, nampaklah kalau di rekening Wak Parker ini ada uang 2 juta dolar. Seneng lah Garnet sama anak buahnya. Padahal kan weh, uang itu bukan punya Wak Parker, punya badan amal yang diurusnya. Biar nggak nampak kali ini punya, Garnet ini pura-pura salah transfer uang ke rekening Wak Parker. Udah gitu minta tolong supaya uang itu dibalikkan. Gitu dibalikkan uang itu, uang Wak Parker pun habis kena gasak. Okay. Terus kan weh habis manen madu, Adam ini mau ke rumah Wak Parker mau ngasih madu 1 botol. Gitu nyampe di rumah Wak Parker, ditengoknya Wak Parker udah meninggal karena bunuh diri weh. Tiba-tiba kan weh Adam ditodong sama Perona anaknya Wak Parker. Dipikir Perona lah Adam yang bunuh mamanya ya kan. Oh manggil kawannya Perona. Perona ini anggota FBI rupanya weh. Tapi kawan Perona ini yakin kali kalau mamanya mati karena bunuh diri, bukan dibunuh Adam. Orang Adamnya cuma peternak lebah ya kan. Ya nggak yakin lah Perona. Jadi biar lebih pastinya dibawalah Adam ke kantor polisi. Biar lebih enak ngobrolnya ya kan, sambil ngopi. Memang betul lah pikir Perona ini ya kan, kerjaan Adam cuma peternak lebahnya. Habis itu dia ngecek laptop mamanya. Baru tahu dia kalau mamanya kena tipu. Jadi yakinlah Perona ini kalau mamanya mati bunuh diri gara-gara stres. Jadi waktu Adam dipulangkan, dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah selain minta maaf sama Adam. Syukurnya Adam mau terima weh. That's understandable. Abis itu cakap-cakap lah orang itu. Di situ dibilang Perona lah kalau mamanya jadi korban penipuan online.
hilang uangnya 2 juta dolar. Info dari kawan Perona, perusahaan itu udah berjalan 2 tahun. Tapi FBI nggak tahu lokasinya di mana. Licin kali perusahaan ini weh. Payah kali nangkepnya. I'm gonna get these motherfuckers who did Abis itu dibongkar Adam lah sarang lebah itu ya kan. Ngambil HP dia. Udah gitu telepon kawannya dia. Minta bantuan dia weh nyari alamat lengkap perusahaan penipu itu. Rupanya kan weh, Adam ini mantan agen spesial rahasia yang pernah dibentuk pemerintah. Jadi gampang aja lah dia dapat alamat itu ya kan. Banyak kali kantor perusahaan penipu itu rupanya weh. But you found them. Sure. They're routing all over the world. Gak buang waktu, Adam ini langsung meluncurlah ke salah satu alamat itu sambil bawa 2 jerigen bensin. Mau dibakarnya gedung itu weh. Ya nggak dikasih lah sama penjaga di situ. Oh ngamuk lah Adam. Gitu masuk ke dalam, banyak kali yang kerja jadi penipu weh. Disuruh Adam lah orang itu berhenti kerja karena mau dibakarnya gedung itu. Malah ngelece pula orang itu sama Adam. Dikasih barcon lah sama Adam biar orang itu nggak apa kali ya kan. Abis itu disiram Adam lah komputer-komputer itu pakai bensin. Nggak lama dateng Garnet sama pengawalnya. Marah-marah pula itu sama Adam. Ya rata lah pengawal itu dibuat Adam. Gedung itu pun rata juga weh. Abis itu ngelaporlah Garnet sama ownernya, namanya Derek. Kalau kantornya udah rata sama tanah. Langsunglah Derek ini minta bantuan sama komisaris di perusahaannya, mantan direktur CIA, orang kepercayaan mama Derek ini weh, namanya Wallace. Supaya Wallace ini nyari tahu siapa yang ngancuri bisnis ilegalnya. Tapi kan weh, Wallace-nya nggak mau bantu. Jadinya telepon Garnet lagi Dereknya. Disuruhnya Garnet nyari preman untuk ngelibas Adam. You understand? I'll get it done. Terus kan weh nyampe Perona sama kawannya. Tapi orang itu nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Orang gedungnya hancur. Ya otomatis CCTV-nya pun hancur juga ya kan. Di lain tempat udah nyampe aja Garnet sama 3 preman. Gitu nampak Adam balik ke gudangnya. Diikutilah sama orang itu sambil ngerusai sarang lebah punya Adam. Abis itu baru ke gudang orang itu nyariin Adam. Gak banyak cincong, langsung dibrondong gudang itu weh. Kira orang itu udah mateho lah Adam ya kan. Apa yang mateho, malah preman-preman itu yang mateho weh. Tinggallah Garnet sendiri ya kan. Dia nggak mateho, tapi jari tangannya weh habis. Rupanya kan weh, Perona masih di tempat gedung yang terbakar itu. Lagi nanyai saksi dia. Nggak lama kawannya yang namanya Willy ini ngabari kalau gudang di sebelah rumah mamanya juga terbakar. Langsung ke sana lah orang itu ya kan. Nampak orang itulah mayat gosong. Rupanya kan weh, masih karyawan Garnet rupanya. Jadinya Willy sama Perona ngambil kesimpulan lah kalau orang yang bakar gedung sama gudang mamanya pasti sama pelakunya, yaitu Adam. Karena Adamnya nggak nampak lagi batang hidungnya. Di atas jembatan sambil nahan sakit, Garnet nelpon Derek. Ngelaporlah Garnet kalau dia nggak bisa bunuh Adam. Jago kali Adamnya. Padahal cuma peternak lebah atau the beekeeper, kata Garnet. Tiba-tiba kan weh, dateng Adam. Langsung diikat Garnetnya. Tali itu disambung di mobil Adam. Habis itu dihidupkannya lah mobil itu. Ya mandi di sungai lah Garnet jadinya. Habis itu Adam ngomong sama Derek kalau Derek ini bentar lagi dapat giliran. Mau dibakar juga weh.
Don lah Derek ya kan. Oh, ngadu lagi lah dia sama Wallace. Tapi kan karena dengar Adam ngaku-ngaku sebagai anggota The Beekeeper, Wallace pun don juga Ah, payah nyelamati kau nih, kata Wallace sama Derek. You're scared? Right. So should you be. You're gonna die. Rupanya kan di kantor FBI, Verona sama Willy nyari tahu juga siapa Adam sebetulnya. Tapi nggak dapat info apa-apa orang itu. Di mbah Google pun nggak ada data tentang Adam. Terus kan mama Derek yang namanya Jessica ini telepon Wallace supaya Wallace ini bantu Derek menyelesaikan masalahnya. Nggak bisa nolak lagi lah Wallace ya kan. Orang mama Derek yang ngomong. Biar kalian tahu ya mama Derek ini punya posisi kuat di Amerika. Langsunglah Wallace ini telepon direktur CIA yang sekarang, namanya Janet, supaya Janet ini nyari tahu apa betul Adam ini salah satu anggota The Beekeeper. Dengar nama The Beekeeper, Janet pun don juga tapi karena kedan ya kan, mau nggak mau lah dibantunya. Hitungan menit Janet telepon Wallace. Dibilang Janet kalau Adam memang anggota The Beekeeper, tapi udah pensiun. Jadi biar selesai masalah Derek, Wallace sama Janet ngirim anggota The Beekeeper yang masih aktif untuk ngebanti Adam. Pas pula Adamnya lagi ngisi minyak di galon. Tiba-tiba kan dateng anggota The Beekeeper itu, namanya Anisete. Ganas sekali polisi pun digasnya. Tapi jangan takut kalian, Adam ini kan lebih senior, gampang lah sama dia. Sebelum pergi, Adam ini motong jari anggota The Beekeeper itu. Terus kan Janet ngelapor lah sama Wallace kalau Adam udah ngebanti anggota The Beekeeper yang dikirim. Jadinya Janet pun angkat tangan dia. Nggak mau ikut campur lagi dia masalah Wallace sama Derek. Udah don dia apalagi Wallace ya kan. Jadinya Wallace ini nyewa mantan pasukan khusus Amerika lah untuk ngebanti Adam. Tapi Wallace ngasih tahu orang itu supaya nggak sepele kali sama Adam. Karena Adam mantan anggota The Beekeeper ya kan. Rupanya kan The Beekeeper itu program rahasia pemerintah Amerika. Wallace ini pun baru tahu juga kalau ada program kayak gitu waktu jabat sebagai direktur CIA. Anggotanya pun nggak main-main nggak pernah gagal kalau dikasih misi rahasia. Ngelawan satu orang pun belum tentu menang kalian. Hati-hati kalian, kata Wallace. You should get your people moving. Udah gitu, Verona sama Willy datang ke pom bensin yang habis kebakar gara-gara pertempuran Adam. Mau investigasi orang itu. Hasilnya cukup memuaskan. Jadinya ngadakan rapat lah orang itu sama petinggi FBI. Dibilang Verona lah kalau tujuan Adam selanjutnya adalah Boston, tempat di mana pusat perusahaan penipu Derek beroperasi. Tempat itu bakalan diratakan juga. Makanya Verona minta bantuan tim SWAT untuk nangkap Adam di tempat itu. Disetujuilah sama petinggi FBI itu ya kan. That shouldn't be a problem. Sementara Adamnya datang ke markas Anisete. Masuk dia ke situ pakai sidik jarinya. Pakai komputer di situ, Adam ini nyari tahu di mana alamat pasti perusahaan Derek yang ada di Boston. Sebelum berangkat, Adam ini ngambil peralatan tempur lah ya kan, biar seru. Rupanya kan udah nyampe aja tim SWAT di situ. Rame kali Belum lagi anggotanya Wallace pun udah nyampe duluan di situ. Tambah rame lah ya kan. Bagi tugas lah orang itu. Tim SWAT jaga di luar, anggota Wallace jaga di dalam. Tapi Adamnya nggak takut santai aja dia nimbrung sama anggota CIA yang lagi nyari cara kayak mana nangkep dirinya. Ya digas duluan lah sama Adam ya kan. Sementara di lantai atas, anggota Wallace sama manajer di situ lagi bertekak. Karena kan karyawan di situ disuruh pulang sama anggota Wallace kalau mau hidup. Ya nggak terima lah manajernya.
ngadu sama Derek lah manajer itu ya kan. Dereknya pun nggak terima weh, karyawannya disuruh pulang. Udah biarin orang itu kerja. Kalian kan dibayar untuk jaga-jaga. Nurut anggota Wallace woi. Keluarlah orang itu ya kan. Tapi nggak tahu orang itu kalau Adam udah di situ lagi tepuk tangan. Pas pula karyawan Derek ada yang tanda sama Adam. Digas lah sama Adam. Balik lagi lah anggota Wallace ya kan. Nembak Adam orang itu. Oh larilah Adam ya kan. Orang banyak kali anggota Wallace. Tapi gitu ada kesempatan digasnya anggota Wallace. Walaupun katanya pasukan khusus, nggak sanggup orang itu ngadapi Adam. Gak lama Perona sama kawannya nyampe di situ. Langsung masuk orang itu. Semangat kali orang itu mau nangkep Adam. Adam ini lagi buat perangkap dari tali yang diikat di lift. Ketahuan sama anggota Wallace. Larilah Adam ke atas lift. Ditembakilah dia sama anggota Wallace ya kan. Sampai habis peluru orang itu. Gitu habis juga orang itu weh. You're done. Terus kan weh, Adam masuk lagi lah ke dalam jumpai manajernya. Ditanya Adam lah sama manajer itu siapa yang punya perusahaan ini. Awalnya nggak mau ngasih tahu dia weh. Tapi karena nggak tahan sama siksaan Adam, ngoceh dia weh. Manajernya bilang kalau kau tahu nggak bisa juga kau nangkep Derek katanya. Karena Derek ini bukan kaleng-kaleng weh. Abis itu larilah Adam ya kan. Karena Perona udah nyampe. Biar nggak apa kali ya kan. Udah gitu, Perona sama Willy pun kaget juga nengok foto Derek di laptop manajer itu. Udah gitu, ngelaporlah Perona sama atasannya kalau yang punya perusahaan penipu itu mamanya Derek, yaitu Jessica, presiden Amerika yang baru dilantik kemarin. Hasilnya nggak main-main weh, 10M per tahun weh, gila nggak tuh? Yang mana uang haram itu dipakai sama mamanya untuk biaya kampanye. Otomatis Jessica sama Derek akan dilibas juga lah sama Adam ya kan. Rupanya kan weh, Wallace ini udah nggak tahu lagi caranya kayak mana jauhkan Derek dari Adam. Makanya Wallace nyuruh Derek ngumpet di ketiak mamanya. Langsunglah pagi-pagi orang itu ke rumah dinas presiden. Penjagaannya ketat kali weh. Banyak kali pasukan khusus. Perona sama Willy pun datang juga. Tapi biar lebih aman, Wallace ini ada nyewa pembunuh bayaran. Nama pimpinannya Lazarus. Lazarus ini pernah bunuh anggota The Beekeeper. Tapi kata Lazarus, itu cuma kebetulan aja weh. Yeah, only 'cause I was lucky. Di lain tempat, Adam ini masuk lewat gorong-gorong. Gitu dibuka tutup lubang itu, pas pula ada mobil berhenti lagi diperiksa. Mempatlah dia di bawah mobil ya kan. Tapi mobil itu kena periksa lagi weh. Ada pula petugas ngecek di bawah mobil. Oh cocok kali lah. Ganti posisi lah Adam ya kan. Selalu aja dia weh gabung sama petugas yang asli. Terus kan weh, mobil-mobil di situ dipasangi bom sama Adam. Habis itu pakai baju resmi lah Adam ya kan. Orang mau ikut pesta dia. Pas pula nampak sama Perona. Heboh lah Perona ya kan. Pasukan khusus sama pembunuh bayaran pun heboh juga. Angkat tangan lah Adam. Tapi selalu aja dia sambil megang remote boom. Lazarus ini udah nggak sabar kali mau ngasihkan Adam. Gitu mau dieksekusi, tiba-tiba terus kan weh, Adamnya nyariin Derek. Rupanya Derek ada di ruangan kerja mamanya sama pimpinan Perona. Lagi nanyain Derek orang itu. Rupanya kan weh, mama Derek ini nggak tahu dia kalau Derek jalankan perusahaan penipu. Karena waktu dipegang sama orang tuanya, bagus sekali perusahaan itu weh. Nggak suka nipu orang. Memang baik kali mamanya Derek ini weh. Bagus sekali jiwanya. Buktinya dia menyerahkan Derek ke polisi kalau terbukti bersalah. Udah gitu dia pun mau ngaku ke publik. Yang lebih paten lagi, dia mau mundur dari jabatannya. Ngambok lah Derek ya kan. Dikasihkannya pimpinan Perona weh.
Sementara Adam masih sibuk olahraga. Banyak kali yang ngadangnya weh. Tapi Adam ini bukan kaleng-kaleng ya kan. Pikirnya kan udah habis lah musuhnya ya kan. Tiba-tiba Lazarusnya masih ada weh. Oh, mainlah orang itu. Habis itu mau masuklah Adam ke ruangan mamanya Derek. Tapi jumpa sama Wallace. Rupanya kan weh, udah kenal orang itu dari dulu. Jadi dibojoklah Adam ini sama Wallace supaya pulang ke rumah. Ya nggak maulah Adam ya kan. Gitu masuk, Perona sama Willy pun masuk juga. Tapi Derek ini malah nyandera mamanya sendiri. Nengok situasi lah Adam ya kan. Gitu ada kesempatan, dingin Dereknya weh. Adam ini sempat berhenti karena dipanggil sama Perona. Tapi karena pikir Perona kerjaan Adam itu betul, dibiarinya Adam pergi weh. Udah mau habis, Adam ini ngambil peralatannya yang ditimbunnya. Mau nyelam dia weh, nyari ikan buat makan katanya. Udahlah ya weh, habis ceritanya. Assalamualaikum.